kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan teman-teman untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai sistem gerak pada manusia. Jika minggu lalu kita membahas mengenai tulang, minggu ini kita akan membahas mengenai sendi. Namun sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Karena kita terkendala oleh sarana prasarana, kita lihatnya pakai laptop saja ya. Nah, silakan diperhatikan. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Oke. Dari video ini apa ada yang menanggapi? Orang berjoget dulu. Ya, yang lain. Orang yang sedang melakukan senam. Oke, yang lainnya. Dia sedang melakukan sebuah gerakan, Bu. Oke. Jadi video ini benar kata kalian. Tadi ada yang pendapat bahwa dia sedang melakukan joget, terus ada yang melakukan senam, terus ada yang bilang gerak. Senam dan joget itu kan merupakan suatu bentuk gerakan gitu kan. Nah, manusia itu bergerak karena dia memiliki sistem gerak yang baik. Contohnya, jika manusia diciptakan adanya sendi dan tulang, maka manusia itu bisa bergerak. Namun jika manusia hanya diciptakan tulang tanpa sendi, manusia itu tidak akan bisa melakukan gerakan gitu. Lalu apa hubungannya tulang dengan sendi? Untuk masalah ini kita akan membahas materinya langsung. Silakan kalian buka bukunya di halaman 16. Nah, itu kan terdapat pengertian sendi. Oke, yang pertama itu kan ada pengertian sendi kan. Sendi merupakan penghubung tulang sehingga bisa bergerak. Jadi seperti ini, anggaplah ibu sedang menggambar tulang. Nah, di antara tulang ini ada sendi. Sendi ini menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, sehingga sendi ini dapat bergerak, atau sendi dan tulang itu dapat melakukan gerakan. Nah, jika sendi ini tidak ada, maka tidak ada penghubung antara tulang yang ini dengan tulang yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan terjadi gerakan. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat cairan yang bernama cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk membantu tulang dan sendi melakukan suatu gerakan yang halus. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ke materi macam-macam sendi. Yang pertama itu ada sendi berdasarkan sifat. Sendi berdasarkan sifat ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada sendi mati. Yang kedua ada sendi kaku. Yang ketiga ada sendi gerak. Nah, untuk yang pertama tentang sendi mati, ada yang ingin menanggapi? Bu, Iya, silakan. sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Oke, benar ya. Jadi sendi mati itu merupakan hubungan antar tulang yang tidak bisa melakukan gerakan atau tidak memungkinkan untuk bergerak gitu. Contohnya itu pada tulang tengkorak manusia. Oke. Yang kedua itu ada sendi kaku. Ada yang menanggapi lagi? Bu, Ya, silakan. sendi yang tidak bergerak bebas. Oke, benar ya kata Ica bahwa sendi mati itu merupakan penghubung sendi yang memiliki gerakan terbatas atau tidak bebas gitu. Contohnya itu di ruang-ruang ruas tulang belakang. Nah, kemudian dan yang ketiga itu sendi gerak. Udah dilihat dari namanya itu kan sendi gerak. Sendi gerak ini merupakan sendi yang bisa bergerak secara bebas gitu, baik 2 arah, 1 arah maupun ke segala arah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan
Materi selanjutnya yaitu macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Itu terdiri dari 5 macam. Nah, Ibu minta kalian sekarang berdiskusi. Nanti perwakilan satu menjawab mengenai apa saja 5 macam sendi tersebut. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Siapa yang ingin mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi 5 sendi itu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Oke, benar ya. Jadi sendi berdasarkan arah geraknya itu ada sendi engsel, sendi peluru, kemudian ada sendi putar, keempat ada sendi geser, kelima ada sendi pelana. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini Ibu punya sebuah gambar. Nah, ini gambar dari 5 macam sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama, kita bahas sendi engsel. Sendi engsel itu merupakan penghubung sendi yang memungkinkan terjadi gerakan satu arah. Contohnya itu seperti di siku dan di lutut. Paham? Coba kalian gerakan siku kalian seperti ini. Dia hanya bisa lurus atau membengkok. Benar? Nah, kemudian yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru itu merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya itu pada tulang lengan atas dan gelang bahu. Jadi di sini. Ini peluru. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan gerakan tulang itu memutari tulang yang lainnya sebagai poros. Contohnya itu pada tulang antara tulang tengkorak dan tulang antaras, jadi di leher sini. Nah, itu sendi putar. Jadi leher kita kan bisa diputar tuh, ya kan? Nah, yang keempat yaitu ada sendi geser. Sendi geser itu merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan tulang itu menggeser tulang yang lainnya. Nah, itu contohnya itu tulang karpal. Tulang karpal itu ada di sini. Jadi di pergelangan tangan ini ada tulang karpal. Nah, oke, yang terakhir yaitu ada sendi pelana. Sendi pelana itu menghubungkan antar tulang, memungkinkan melakukan dua gerakan yang saling tegak lurus, seperti kita menaik kuda. Nah, itu contohnya ada di antara ruas-ruas tulang ibu jari dan pergelangan tangan. Jadi seperti ini. Dia seperti apa ya? Kayak letak-letak, ya kan? Ya, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Tidak. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam sendi berdasarkan strukturnya. Itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada sendi fibrosa. Yang kedua ada sendi cartilaginosa. Kemudian yang ketiga ada sendi sinovial. Sendi fibrosa itu merupakan sendi yang terdiri atas serat-serat kolagen yang sebagian besar sendi ini tidak bisa digerakkan karena jarak antar tulang itu yang sempit. Kemudian dia hanya dilapisi oleh satu jaringan ikat fibrosa. Contohnya itu pada sutura tulang tengkorak. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada sendi cartilaginosa, yaitu persendian yang arah gerakannya itu terbatas. Seperti contohnya itu pada tulang iga. Dan yang terakhir ada sendi sinovial, yaitu gerakan sendi yang memiliki gerakan yang luasa
jantung bebas. Nah, sendi sinovial ini banyak ditemukan di tubuh manusia seperti di siku, di lutut, di bahu dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Pada sendi fibrosa tadi kan ada sutura. Nah, maksud dari sutura itu apa, Bu? Oke, sebelumnya dari teman-temannya ada yang ingin coba menjawab mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Indi. Oke, sutura itu merupakan bagian dari tulang tengkorak, Bu. Iya, Ibu mencoba meluruskan jawaban dari teman-teman. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar tulang tengkorak. Nah, tadi kan pertanyaannya apa sih sutura itu gitu kan? Nah, sutura itu merupakan pembatas antar tulang tengkorak. Nah, seperti ini. Ini kan ada pembatas nih antara yang warna hijau dan yang warna kuning. Nah, inilah yang dinamakan sutura tulang tengkorak. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan persendian. Gangguan persendian itu yang pertama ada dislokasi. Kemudian yang kedua ada kesleo. Yang ketiga ada ankylosis. Kemudian yang keempat yaitu ada artritis. Oke, kita bahas yang pertama yaitu dislokasi. Dislokasi itu merupakan pergeseran sendi dengan posisi sendi. Itu bisa terjadi karena sobek atau tertariknya ligamen. Kemudian yang kedua yaitu kesleo. Di sini pernah ada yang mengalami kesleo? Saya, Bu. Sering, Bu. Oke, sering katanya. Jadi kesleo itu merupakan gangguan sendi disebabkan oleh tertariknya ligamen karena gerakan yang tiba-tiba, seperti kalian kan, misalnya jalan tidak hati-hati, terus tiba-tiba kalian jalan terpeletot gitu kan, terus kalian jadi sakit gitu bagian pergelangan kakinya. Nah, itu bisa dinamakan kesleo. Nah, yang berikutnya itu ada ankylosis. Ankylosis itu keadaan sendi di mana tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, salah satu faktor terjadi ankylosis ini yaitu karena cedera atau kecelakaan. Dan yang keempat yaitu ada artritis. Artritis itu merupakan gangguan sendi karena peradangan pada sendi. Nah, artritis ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada reumatoid, kemudian ada osteoartritis, kemudian yang terakhir ada goutartritis. Apa itu reumatoid? Jadi reumatoid yaitu merupakan penyakit kronis pada jaringan di penghubung sendi. Nah, kemudian kedua itu ada osteoartritis, yaitu penyakit sendi karena menipisnya tulang rawan. Dan yang terakhir itu ada goutartritis, yaitu gangguan gerak karena kegagalan metabolisme pada asam urat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu ingin mengajak kalian bermain sebentar. Nah, Ibu. ya, game. Di sini Ibu memiliki beberapa kotak. Nah, kotak ini Ibu kasih nama kotak bintang hore. Nanti di dalam kotak-kotak ini ada yang isinya hadiah, ada yang isinya soal. Nanti yang dapat hadiah berarti dia mendapat kotak hore. Terus yang nanti dapat soal dia mendapat kotak bintang. Nah, sekarang giliran siapa yang mulai dulu? Ya, silakan.
ya. Oke, lanjut yang kedua. Saya. Oke, silakan. Apa isinya? Soal Bu. Anda belum beruntung. Coba bacakan soalnya. Sebutkan 5 macam sendi berdasarkan arah geraknya. Oke, coba sebutkan. Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Oke, jawaban benar. Oke, karena jawabannya benar, Ibu kasih hadiah juga. Selamat. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, yang terakhir silakan, diambil. Iya. Apa kira-kira isinya? Wah, selesai. Ya. Jadi yang jawab soal cuma Vindi ya. Oke, jangan lupa untuk dimakan permennya. Kalau dibuang bazir. Oke. Karena menurut Ibu pembelajaran kita cukup di sini. Untuk tugas minggu depan tolong pelajarin mengenai struktur dan fungsi otot. Nah, sebelum Ibu tutup, kalau kayaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.